Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara. Sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah hanya Tuhanlah pemberi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup umat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah menyembah berhala dengan memposisikan patung-patung dewa untuk memperoleh berkat. Tuhan paling benci ini. Karena itu, jika engkau ingin dikasihi oleh Tuhan Allah, maka jauhkan hidupmu dari penyembahan berhala. Apalagi meminta sesuatu daripadanya. Di ayat 1 ada masalah yang dialami orang-orang Yahudi. Karena mereka bercocok tanam dan terjadi kemarau yang panjang. Menjadi pergumulan mereka, tidak ada hujan untuk mengairi tanaman mereka. Zakaria memberikan ketenangan dengan berkata bahwa Allah lah yang membuat awan-awan, hujan, dan tumbuhan. Maka para umat Tuhan tidak perlu khawatir. Sementara itu terafim, patung berhala, dan juru-juru tenung juga menawarkan sesuatu bagi mereka. Disinilah Zakaria memberikan pemahaman antara eksistensi Allah dan terafim dan juru-juru tenung itu. Para terafim dan juru-juru tenung adalah jahat dan pendusta. Mereka adalah pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan Allah pasti menepati janjinya. Para terafim hanya akan membiarkan orang-orang Yahudi terlantar dan juga menderita. Zakaria memberi perbandingan untuk dapat mereka memilih berpegang pada kuasa Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Atau apakah umat Tuhan akan memilih menyembah terafim dan juru-juru tenung yang hanya akan memberikan kesia-siaan. Di ayat pertama dari firman tadi, Tuhan menjanjikan hujan pada akhir musim semi kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Dari perkataan ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah menginginkan kita untuk meminta kepadanya. Apapun yang kita minta, asal tidak bertentangan dengan Tuhan, akan Dia jawab. Dari pemahaman ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus meminta. Jika kita meminta, itu artinya bahwa kita mengakui Tuhan adalah yang berkuasa. Dan Tuhan adalah sumber hidup kita. Jadi pastikan dalam hidup ini, jangan meminta dan memohon kepada terafim atau patung-patung berhala dan kepada juru-juru tenung. Karena apa? Karena mereka hanya pemberi harapan palsu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan hari ini sangat jelas Tuhan melarang kita untuk meminta apapun dari ilah-ilah. Namun Dia menginginkan kita meminta hanya kepadanya.
Sebab Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Orang Israel lebih suka meminta petunjuk atau meminta berkat kepada para terafim pada saat itu. Dan juga kepada juru tenung. Dan kepada para peramal-peramal. Padahal yang dikatakan oleh mereka adalah semuanya kesia-siaan. Justru dengan berbuat demikian, akhirnya bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan pun sangat membenci sikap mereka yang pergi kepada penyembah-penyembah berhala. Oleh karena itu, firman kehidupan kita hari ini berseru kepada kita dalam terang tema, hanya Tuhanlah pemberi berkat. Dia yang berkuasa memberikan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sebab Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia sangat mengasihi kita di dalam terang Injil. Dalam pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena itu, pertahankan kesetiaanmu untuk berseru dan meminta kepada Tuhan kita. Demikian, dalam satu hari ini, biarlah seruan kita hanya kepada Tuhan saja untuk memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan dan semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan pemberi berkat di dalam kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.